149 kembali ke Tiongkok 4. Saat Leng Xicheng sedang berjalan, ia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang berbeda sehingga ia segera menghentikan langkah kakinya. Namun, karena ia tiba-tiba berhenti, Sekretaris Cheng yang mengikuti jadi hampir menabrak Leng Xicheng. Sekretaris Cheng pun maju selangkah dan bertanya, "Tuan Leng, ada apa?" Rambut di depan dahi Leng Xicheng sedikit terbang saat ia menoleh. Secercah harapan melintas di matanya. Ia berkata, "Aku selalu merasa ada yang sedikit aneh di panggilan teleponmu pagi ini. Kamu katakan, siapa yang meneleponmu?" Sekretaris Cheng tidak menyangka bahwa Leng Xicheng masih akan mempertanyakan hal ini kepadanya. Ia segera menggelengkan kepala dan menjawab dengan tegas, "Itu adalah panggilan dari Chen Wenji." "Oh," jawab Leng Xicheng singkat. Wajahnya langsung kembali arogan. Sekretaris Cheng berkata lagi, "Tuan Leng, ada seseorang yang ingin makan siang dengan Tuan untuk membahas kerjasama." Suara Leng Xicheng segera menjadi dingin, "Dia mengajakku, aku harus pergi. Kalau aku terlalu tidak sadar reputasi, aku tidak akan pergi. Kalau begitu Tuan hari ini, kembali ke perusahaan." Leng Xicheng langsung memotong dan memberikan perintah pada Sekretaris Cheng. Meskipun masih ada orang-orang yang datang untuk menyapanya, Leng Xicheng tidak memedulikan mereka dan bahkan tidak melihat mereka. Ia kemudian terus mengambil langkah maju dan pergi. Setelah Leng Xicheng masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang, ia melihat lalu lintas di samping mobil. Saat Sekretaris Cheng mengemudi mobil, ia tiba-tiba kembali bertanya dengan dingin, "Benar-benar tidak ada orang lain yang meneleponmu?" Sekretaris Cheng menginjak pedal gas dan hampir menabrak mobil di depan. Jika ia sedang tidak berada di dalam mobil, takutnya ia harus berlutut di lantai dan memohon ampunan Leng Xicheng. "Tidak, tidak ada. Benar-benar tidak ada. Berikan ponselmu." Leng Xicheng sebenarnya juga tidak yakin jika Gu Qingqing benar-benar akan meneleponnya. Tetapi, bagaimana jika pembantu di Villa Xishan melaporkan sesuatu padanya? Sekretaris Cheng memarkir mobilnya di pinggir jalan. Lalu, ia segera menangis dan memohon ampunan Leng Xicheng. "Tuan Leng, sebenarnya Nyonya menelepon tadi pagi, tetapi Nyonya menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun." "Apa katamu?" Leng Xicheng sangat marah. Ia langsung meraih ponsel Sekretaris Cheng dan segera menelepon Gu Qingqing. Namun, saat ia menelepon, malah terdengar nada telepon yang sedang sibuk. Wajah Leng Xicheng mendadak menjadi muram. "Pergi ke Villa Xishan." Sekretaris Cheng segera mengemudi dengan kecepatan maksimal. Ia tidak berani lagi menerima amukan Leng Xicheng sehingga ia bergegas melajukan mobil ke Villa Xishan. Begitu mereka tiba, Leng Xicheng langsung turun dari mobil. Namun, ketika Leng Xicheng memasuki pintu rumah, ia malah mendapati bahwa Gu Qingqing tidak ada di rumah. "Di mana dia?" tanya Leng Xicheng. Lalu, ia duduk di bangku meja makan dengan kaki terlipat. Jari-jarinya yang ramping mengetuk permukaan meja kaca sekali demi sekali. Alisnya kini sedikit berkerut. Pembantu yang melihat Leng Xicheng tahu maksudnya adalah jika ia tidak mengatakan dengan jujur, itu berarti ia sudah tidak menginginkan nyawa kecilnya. Sejak awal, ia sudah takut pada Leng Xicheng. Sekarang, ia menjawab dengan gemetar, "Nyonya tadi baru saja menelepon dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Nyonya tidak akan kembali untuk makan siang." "Terjadi sesuatu? Apakah karena kakaknya yang tidak berguna dan ibunya yang sangat membutuhkan itu?" pikir Leng Xicheng sambil sedikit mengernyit. Ia pun bertanya lagi, "Kakaknya atau ibunya?" Pembantu menggelengkan kepala, "Bukan, Tuan. Nyonya mengatakan bahwa sesuatu terjadi di rumah Nona Li." Ketika Gu Qingqing bergegas ke rumah Li, situasi sudah kacau. Setelah pengambil alihan sejumlah besar uang kompensasi, keluarga Li membeli rumah besar berdekorasi indah seluas 160 meter persegi ini. Namun, sekarang seluruh rumah seperti telah dijarah. Patung plester yang menjadi dekorasi telah dihancurkan. Lukisan cat minyak di dinding juga miring. Pecahan cangkir dan piring berserakan di lantai. Saat ini Li Yuyu memeluk ibu Li yang menangis di lantai. "Orang itu memiliki anak ayahku. Karenanya, itu adalah seorang putra," Li Yuyu menjelaskan pada Gu Qingqing yang baru saja datang. Meskipun suara Li Yuyu terdengar meremehkan, matanya penuh dengan kebencian dan amarah. "Kalau begitu, apa yang akan kamu dan Bibi lakukan?" "Apa lagi yang bisa aku lakukan? Aku mendukung ibuku untuk bercerai." 150 kembali ke Tiongkok 5. Sebelumnya, Ibu Li memiliki alasan untuk tidak bercerai. Pertama, ia merasa bahwa mereka berdua telah menikah selama berpuluh-puluh tahun. Kedua,
masih ada Li Yuyu sehingga ia selalu merasa dirinya masih bisa menahannya. Saat itu, ayah Li menginginkan anak laki-laki. Sayangnya, kebijakan yang ada tidak mengizinkannya. Kondisi ekonomi mereka juga tidak baik sehingga mereka hanya bisa menyerah. Sekarang, ada orang ketiga yang mempunyai anak dan itu adalah anak laki-laki. Ibu Li tidak dapat membujuk ayah Li lagi. Setelah itu, ayah Li mengacaukan rumah dan bergegas pergi dengan marah. Untuk saat ini, Ibu Li telah cukup menangis. Lalu, ia bergumam, jika seorang pria ingin pergi, kamu tidak bisa menahannya. Jika dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Aku akan memenuhi keinginannya. Dia boleh pergi, tapi dia seharusnya memberikan hak yang menjadi milik kita. Aku tidak akan membiarkannya memberikan sepeser uang pun pada mereka. Pengambil alihan aset didasarkan pada jumlah orang keluarga. Aset real estate juga dibagi rata. Karena ayah Li memiliki kesalahan dalam pernikahan, ia tidak boleh mengambil sebagian besar uangnya. Li Yuyu akan menulis namanya terbalik. Kamu dan Fuxing harus berkomunikasi dengan baik di masa depan. Laki-laki yang memiliki uang akan menjadi jahat. Kamu benar-benar harus hati-hati, kata Ibu Li sambil memegang tangan Li Yuyu. Saat mendengar nama Zhang Fuxing, mata Gu Qingqing langsung terkulai. Ia pun berkata, Yuyu, maaf. Gu Qingqing menunjukkan foto-foto di ponselnya pada Li Yuyu. Mata Li Yuyu awalnya tampak dipenuhi kebingungan. Tatapannya kemudian berubah menjadi kejutan, amarah, dan sedikit rasa sakit. Aku mengambil foto ini kemarin Senin. Kamu bilang dia sedang pergi untuk perjalanan bisnis. Tapi, sebenarnya dia ada di Yancheng dan bersama wanita ini. Li Yuyu memegang ponsel dengan erat dan tubuhnya juga menegak karena sangat tegang. Ia segera foto-foto dari ponsel Gu Qingqing ke ponselnya sendiri, kemudian menelepon Zhang Fuxing. Zhang Fuxing masih menjawab panggilan dengan sedikit tidak sabar, bukankah aku sudah bilang, aku sedang bekerja. Jangan ganggu aku jika tidak ada sesuatu. Kamu masih di luar kota. Iya, ada apa? Kalau begitu, bagaimana kamu akan menjelaskan tentang foto ini? Li Yuyu mengirim foto-foto itu kepada Zhang Fuxing. Namun, ia malah menerima kata-kata penuh amarah dari Zhang Fuxing. Li Yuyu, aku tidak menyangka kamu benar-benar mengirim orang untuk menyelidikiku. Kamu bahkan tidak memberikan sedikit pun kepercayaan kepadaku. Aku rasa kita tidak perlu bersama lagi. Ini namanya maling, teriak maling. Jelas-jelas Zhang Fuxing yang berselingkuh, tapi ia masih menyalahkan Li Yuyu. Bahkan, ia menuduh Li Yuyu sengaja menyelidikinya. Secerca harapan terakhir Li Yuyu juga menghilang saat mendengar perkataan Zhang Fuxing. Ia memegang ponselnya dengan erat dan suaranya menjadi dingin. Baik. Kalau begitu, kita putus. Iya, putus. Tut, tut, tut. Setelah Zhang Fuxing menutup telepon, 3 orang yang berada di sini juga dapat mendengar suara nada putus telepon yang sangat menyengat telinga. Yuyu, maaf. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Jika aku baru menemukan itu setelah menikah, aku. Li Yuyu memegang tangan Gu Qingqing dengan erat. Meskipun ia setuju untuk putus dengan senang hati, bagaimana mungkin hatinya tetap tidak sakit? Bagaimanapun, ia telah menjalin hubungan dengan Zhang Fuxing selama 7 tahun. Sejak kuliah sampai sekarang, keduanya sudah melewati banyak masalah bersama. Tetapi, Li Yuyu tidak mengira. Gu Qingqing melihat tempat ini berantakan sehingga ia bertanya, di sini begitu berantakan. Kamu dan Bibi Li menginap di mana malam ini? Pergi ke hotel, jawab Li Yuyu. Rumah ini adalah tempat yang menyedihkan bagi mereka dan penuh dengan kekacauan. Jika bisa, mereka tidak ingin tinggal di sini lagi di masa depan. Kalau tidak, kamu tinggal di rumahku saja. Ada banyak kamar kosong di villa. Selain aku dan pembantu, Leng Xicheng juga tidak ada. Ini, apakah tidak apa-apa? Tanya Li Yuyu yang saling memandang dengan Ibu Li. Tentu saja tidak apa-apa, jawab Gu Qingqing sambil tersenyum. Selain itu, aku juga suka masakan Bibi Li. Karena Gu Qingqing mengundang mereka dengan baik, Li Yuyu dan Bibi Li akhirnya mengikutinya. Mereka bertiga pun pergi meninggalkan rumah Li dan kembali ke Villa Xishan. Ketika mereka tiba di villa, hari sudah malam. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, langsung terdengar suara dingin, kamu masih tahu jalan pulang. Selanjutnya bab 151 kembali ke Tiongkok 6.